Kita beralih ke kontroversi daging anjing. Meski banyak penolakan di berbagai daerah, kuliner olahan daging anjing masih menjadi primadona di kalangan penikmatnya. Kurangnya edukasi dan belum adanya regulasi menjadi tantangan olahan daging yang satu ini masih beredar di masyarakat. Tingginya konsumsi daging anjing menjadi perhatian serius sejumlah kalangan. Tak hanya di dalam negeri, dunia internasional pun mengecam konsumsi daging hewan yang dekat dengan manusia tersebut. Selain soal kesejahteraan hewan, penyebaran penyakit rabies juga jadi latar belakang. Banyak pihak mengkampanye stop konsumsi daging anjing ini. Selain Jogja dan Solo, Sulawesi Utara dan Sumatera Utara menjadi daerah yang sebagian warganya memiliki tradisi mengkonsumsi daging anjing. Sementara di ibu kota Jakarta, restoran dengan masakan daging anjing masih menjadi primadona bagi penikmatnya. Rata-rata rumah makan yang menjanjikannya sudah ada sejak lama. Sebagian bahkan sudah dikelola 3 generasi. Para pemilik restoran pun yakin dengan kualitas daging anjing yang disajikan. Mereka berdalih membeli daging dari penjual yang sudah dipercaya. Sebenarnya tak ada larangan langsung dari pemerintah terkait hal ini. Kementerian Pertanian hanya menyatakan daging anjing tidak termasuk daging konsumsi, sebab tidak masuk kategori produk peternakan maupun kehutanan. Meski begitu, risiko penularan zoonosis atau penyakit yang ditularkan oleh hewan ke manusia perlu digarisbawahi. Alasannya, ada beberapa risiko mengkonsumsi daging yang tidak masuk kategori pangan, termasuk salah satunya daging anjing. Itu dia, kenapa kok pemerintah belum menganjurkan untuk mengkonsumsi B1 karena tidak semua anjing termonitor kesehatannya sehingga kemungkinan mendapat penyakit rabies, sehingga kalau dipotong dimakan oleh manusia tersebut akan tertular rabies. Begitu juga di dalam anjing tersebut mengandung cacing pita, yang mana cacing pita masuk dalam pencernaan manusia, dia akan hidup sehingga apa yang kita konsumsi itu dimakan oleh cacing pita, tidak bisa berguna oleh tubuh kita. Karena kan kita belum tahu anjing itu dipelihara dengan baikkah atau tidak, liar dan sebagainya, kita tidak tahu. Dan kalau dia dipelihara biasanya dijaga sehingga kadang-kadang disuntik antibiotik. Nah, kalau dalam pemakaian lama anjing tersebut disuntik oleh antibiotik, dimakan oleh tubuh manusia tersebut akan terdapat antibiotik sehingga dia kalau sakit pengobatannya jadi susah. Akhiri polemik tentang daging anjing, Kementerian Pertanian mengeluarkan surat edaran terkait daging anjing tahun 2018. Di antaranya tidak mengeluarkan surat keterangan kesehatan hewan jika diketahui daging anjing untuk konsumsi. Lalu imbauan tidak melakukan peredaran daging ini secara komersil hingga melakukan edukasi ke masyarakat. Tujuannya meningkatkan pengawasan peredaran dan perdagangan daging anjing. Tim Liputan melaporkan untuk NET.